Ya, masih di Breaking News kasus Sambo, pemirsa kita lanjutkan perbincangan kita dengan Profesor Hipnu selaku pakar hukum pidana. Profesor, tadi Kuat Ma'ruf juga menyampaikan atau membantah soal keterlibatannya dalam pembunuhan atau perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Tadi disampaikan bahwa tugasnya untuk menutup pintu, mematikan lampu ini sudah menjadi kerjaan ataupun rutinitasnya selama bekerja di rumah Verdi Sambo. Nah, bagaimana poin itu, Prof, melihatnya? Apakah bisa meringankan? Ya, kalau meringankan sih dimungkinkan, Mbak. Dimungkinkan sekali, meringankan. Karena tindakan ketika menutup itu apakah menutup dalam rangka mau eksekusi atau tidak. Menyalakan lampu demikian juga atau mematikan lampu. Itu memang suatu tugasnya. Tapi sebagai tugasnya harus dipahami, apakah ada suatu kejadian yang akan mungkin timbul. Itu harus paham. Harus paham sebagai orang yang sudah lama di sana. Ketika menutup pintu itu kan berarti ada suatu omongan, ada suatu kegiatan yang tidak boleh orang tahu. Tidak boleh orang tahu sehingga ditutup menjadikan bahwa akan ada suatu penembakan. Ketika penembakan dia juga harus tahu senjatanya sudah disimpan dan sebagainya. Disinilah saya kira peran, jadi kita lihatnya peran Mbak Putri, peran dari Ma'ruf ini adalah peran yang tidak bisa menghindar, peran yang membantu atau memberikan suatu fasilitas terkait dengan ada suatu pembunuhan tadi. Makanya peran Ma'ruf ini saya kira agak kecil kan itu dibandingkan R. Kalau R itu kan sebagai penegak hukum, kalau K kan sebagai driver. Oleh karena itu ketika menutup semua dipanggil dan kemudian dalam keadaan tegang dari Magelang sampai Jakarta, sebagai orang yang sudah di dalam sudah pasti paham sebetulnya kira-kira begitu. Logika, ada sesuatu hal yang akan muncul, ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh FS, ada sesuatu hal yang akan dilakukan oleh FS. Ada apa ini? Kan itu loh. Sehingga ketika ada suatu ketegangan di antara itu, ya mau tidak mau, dia bisa paham sebagai orang logika itu harus jelas, ada suatu mencurigakan. Nah, apakah di situ tidak timbul pelaksanaan seperti itu? Apakah tidak mampu kecurigaan itu perlu disampaikan? Nah, ini yang tidak ketemu. Sehingga kecurigaan itu menjadikan turut serta sebagai aspek individu yang tidak bisa mengelak, yang tidak bisa memberikan suatu pemahaman kepada pimpinannya. Sehingga mau tidak mau secara hukum ketika ada suatu TKP dia tidak mau mencegah, adalah ada turut serta. Ini yang saya kira perlu menjadikan suatu titik terang terjadinya bahwa kasus ini adalah turut serta yang menurut bagian masing-masing secara individu tergantung pada kemampuan subjek hukum dari pertanggungjawaban hukum pidana. Bagusnya memang dia tidak menembak, kan itu kan. Dia tidak melakukan suatu kegiatan yang bersifat suatu eksekusi. Tapi dia adalah dalam suatu ruangan yang tidak bisa mampu mencegah, menghindar. Indikasi dari Magelang, kalau kita melihat dakwaan tadi, sebagai orang yang masuk dalam, paham sebetulnya ada sesuatu apa memang mungkin tidak tahu, kan itu kan. Tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Ada suatu masalah di Magelang, sehingga dia tahu sampai memberikan tanda petik lah. Mohon salah kalau informasi yang kurang pas. Dan di sini makanya Ma'ruf ini ya tetap menurut saya ada pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan. Tetap harus ada yang dipertanggungjawabkan dari Kuat Ma'ruf, meskipun dia tadi sempat mengatakan bahwa tidak mengetahui apa-apa, kemudian juga dia tidak mengetahui soal isi komunikasi dari FS ke RR dan RE, kemudian juga tidak mengetahui adanya pengamanan senjata dari korban, begitu. Nah, tadi kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga menyampaikan bahwa Kuat Ma'ruf ini tidak patut untuk dipidana begitu dalam kasus ini dan minta Kuat Ma'ruf ini bebas begitu. Nah, Prof, kemungkinannya seperti apa itu? Ya, bebas, suatu putusan bebas apabila seorang terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam surat dakwaan. Buktinya tidak ada. Nah itu, saya kira kok buktinya cukup ada. Kaitannya senjata, menutup pintu, mengetahui keadaan sampai di Magelang, kan itu. Suatu reliable-nya itu agak mungkin ada, cuman memang pengetahuannya agak rendah gitu ya. Satu itu.
Kalau lepas itu suatu putusan dijatuhkan apabila perkaranya bukan merupakan tindak pidana, perkara lain, lepas ya. Atau perkara yang sedang disidangkan itu ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Alasan pemaaf itu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum pribadinya karena suatu pembelaan. Alasan pembenar karena suatu perintah jabatan, oh itu tidak ada. Apalagi Sambo tidak bukan karena jabatannya, itu kan karena dia sebagai Sambonya. Jadi peristiwa yang salah, perintah yang salah. Sehingga kalau kita lihat alasan pembenar, alasan pemaaf juga tidak masuk, Mbak. Jadi bebas tidak mungkin, lepas apalagi. Nah, sekarang tinggal poin pidana. Nah, 3 kemungkinan itu, bebas, lepas, atau pemidanaan. Nah, mudah-mudahan dari kasus ini penasihat hukum bisa memberikan solusi gambaran sehingga Ma'ruf ini diputus yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Oleh karena itu kalau nanti dari pembelaan itu bisa meyakinkan hakim adalah kuat Ma'ruf adalah kondisi yang orang lugu sebagai sopir yang sebetulnya tidak mengetahui, tidak tapi mau mencegah, ya bisa hukumannya rendah, mungkin dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Nah itu yang saya kira bagus. Tapi kalau bebas lepas kan tidak mungkin. Sekarang tinggal penasihat hukum bagaimana memberikan gambaran bahwa Ma'ruf ini memang kondisi yang seperti itu sehingga hukumannya menjadi lebih rendah begitu. Baik, Prof, kita masih lanjutkan nanti perbincangan kita usai jeda berikut karena breaking news kasus Sambo masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.